Salam Betel mantap. Saudaraku pemirsa Mimbar Betel, kita kembali berjumpa dalam program yang sangat luar biasa ini. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bapak Pendeta Andreas Hani. Ya. Shalom Pak Pendeta. Terima kasih, shalom. Pak Pendeta Andreas Hani, ada tema yang sedang berkobar-kobar di hati Bapak untuk disampaikan kepada pemirsa Mimbar Betel yang sudah rindu mendapatkan firman. Silakan Pak. Saya senang Ya. akhir-akhir ini mengkhotbahkan mengenai doa Musa. Dalam Mazmur 90 ayat 12, Ya. Musa berdoa dan berkata kepada Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian ke kami memperoleh hati yang bijaksana. Yes. Itu doa yang sangat luar biasa bagi saya, yang selama ini saya baca dan kemudian itu menjadi begitu banyak membantu saya dan berbicara dalam hidup saya. Jadi saya boleh kasih nama tema menghitung hari sehingga hatinya bijaksana. Betul. Pak Pendeta, apa itu yang dimaksud menghitung hari? Menghitung hari sebetulnya tidak hanya dalam artian bahwa kita tahu jumlah hari hidup kita. Ya. Tapi saya percaya Musa meminta itu sebetulnya untuk dia berkenan mengerti hari-hari yang dia sudah jalani, seberapa hari yang dia jalan itu menjadi hari yang menyenangkan Tuhan. Paling tidak ke sana saya percaya. Karena Musa adalah seorang abdi Tuhan, adalah hamba Tuhan. Bukan hanya menghitung, tapi menghargai waktu-waktu. Menghargai waktu-waktu Tuhan. Yang sudah Tuhan berikan dan yang akan. Iya, betul. Karena waktu dipakai nggak dipakai habis Pak. Iya, betul. Karena waktu yang kita sudah lalui tanpa kita menjadikan hari itu berarti dia tidak akan kembali lagi. Iya. Uang hilang bisa dicari, Betul, waktu tidak bisa tidak kembali. bisa. Ya. Jadi sangat dalam arti menghitung hari-hari. Iya, betul. Sehingga beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana. Ukuran bijaksananya gimana? Ukuran bijaksana bagi saya kalau kita perhatikan doa Musa, pertama ialah Musa mengharapkan supaya hidupnya berkenan menjadi hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua, supaya dia sendiri tidak merasa menjadi orang yang percuma dalam hidup ini. Jadi jangan sampai sia-sia. Jangan sampai sia-sia. Betul. Pengalaman Musa sendiri kalau dihubungkan dengan doanya dia di menghitung hari itu bagaimana Pak? Pengalaman Musa saya kira kalau kita lihat dari awal sampai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang Tuhan izinkan dia jalani, itu banyak kita temukan pengalaman yang luar biasa antara Musa dengan Tuhan. Yes. Musa dalam Ibrani pasal 11 ayat 27 bagian B, di situ disebutkan sepertinya dia sudah melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Aha. Itu yang luar biasa. Mungkin dari pengalaman itu, dari kedekatannya dengan Tuhan membuat Musa merasa hidup ini sangat bernilai apabila dihargai dalam hubungan kita yang sungguh-sungguh hidup takut kepada Tuhan. Ya. Pak Pendeta Andreas Hani, Ya, Musa itu sangat bagus waktunya karena dia 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun di perjalanan. betul, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Median, betul, 40 tahun di padang gurun. betul. Yang sangat-sangat powerful. Bagaimana Bapak belajar dari Musa yang berumur 120 tahun sehingga kita juga bisa menghitung hari-hari kita hari ini? Saya lihat hidup Musa diawali dengan sebuah paling tidak rasa terima kasih dari Musa. Ketika begitu banyak orang yang di saat itu telah dibunuh, Ya. dia toh diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan diangkat lagi. Diangkat lagi menjadi putra Raja Firaun. Dan kemudian dalam perjalanan Musa, dia sadar kalau dia bukan orang Mesir. Ya. Dia sadar kalau dia bukan bagian dari kerajaan itu yang sifatnya sebagai pewaris. Tidak. Itu yang saya lihat.
Kendati pun dia menikmati suasana Mesir, tapi kedekatannya dengan Tuhan tidak bisa menggantikan semua keadaan yang ada di Mesir. Ya. Itu yang saya lihat Musa. Sehingga dia rela melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, menderita sekalipun. Itu Musa. Karena dia bisa menghitung hari, Ya, maka dia berani memilih untuk meninggalkan semua. zona aman di Mesir Betul. demi hati yang bijaksana tadi. Nah, itu yang harus menjadi pelajaran paling berarti bagi, saya tidak omong orang lain, bagi saya. Ya. Dalam hidup ini ketika kita sudah menikmati berkat Tuhan, kita merasa nyaman, kita merasa sudah diberkati, kita lupa arti dari hidup itu sendiri. Bahwa kita tidak dipanggil hanya untuk melakukan sesuatu sekedar. Tapi lihat Musa, dia tidak dapat apa-apa kok kalau kita mau jujur Musa. Hanya penderitaan saja di sepanjang perjalanannya bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan dia melayani umat yang Tuhan izinkan dia pimpin keluar dari Mesir. Yang luar biasa, Musa bukan hanya menghitung harinya, Betul, tapi Musa bisa mengisi harinya dengan sangat luar Pak biasa. bisa bayangkan 40 tahun di Mesir terus lari ke Midian jadi gembala domba. Gimana itu cara menghitung harinya, Pak? Saya lihat Musa menghitung harinya dengan cara seperti ini. Musa tidak hanya melihat hari-hari yang dia lewati seperti yang saya katakan tadi, tapi juga dia melihat bagaimana baiknya Tuhan dalam hari-hari yang dia jalani. Dia berada di Mesir, dia melewati semua pengalaman yang sulit, tapi dia tidak pernah merasa menjadi orang yang sendirian sepanjang dari pengalaman yang dia alami. Itu yang saya lihat. Makanya Musa ingin menjadikan hidupnya itu hidup yang bernilai bagi Tuhan. Dan saya percaya Musa juga tidak pernah mengharapkan untuk kemudian dia menjadi kecewa dengan apa yang dia sendiri perbuat. Ya. Nah itu. Musa akhirnya memang menjadi alat Tuhan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Betul. Namun Pak, tetap ada sisi di mana Musa juga punya kelemahan, Pak. Betul. Nah, dari pengalaman Bapak dalam pelayanan, pelajaran baik apa yang Bapak telah hidupin di Sumba? Pak kan terpilih sebagai ketua PP di Sumba. Iya betul. Yang membaik kurang lebih 200 gereja GPI nggak gampang. Bagaimana Bapak menghitung hari di Pulau Sumba dengan tantangannya sebuah padang gurun juga? Silakan. Hari-hari yang saya lewati dalam pelayanan pekerjaan di Tuhan di Sumba, saya jujur, hari-hari itu menjadi hari-hari yang sangat membuat saya merasa bahwa hidup saya ini tidak ada artinya kalau tanpa Tuhan. Iya. Sesulit apapun pengalaman di dalam pelayanan, saya percaya ketika kita mengerti bahwa ini bukan pekerjaan kita dan Tuhan yang mempercayakan pekerjaan kita juga tidak membiarkan kita. Saya tidak pernah merasa sendirian, saya tidak pernah merasa kesulitan itu kemudian mengambil alih semua yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saya. Jadi hari-hari saya jalani, saya hanya berkata setiap hari kepada Tuhan, toh saya hanya menikmati apa yang Engkau sediakan buat saya. Yes. Sulit, senang, menangis, tertawa, itu bahagia. Saya tidak perlu menyesali semua itu. Saya harus syukuri. Bagaimana pengalaman Bapak Andesani panggilan pertama pertobatannya, Pak? Dihubungkan dengan menghitung hari. Kalau bicara soal panggilan awal Pertobatannya. Tuhan memanggil saya, itu saya lewat sebuah gereja. Dulu saya kerja di Pertamina. Ya. Namanya Pertamina Gulf Industrial Processing. Itu anak buah dari Pertamina di Tanjung Priok. Saya bekerja di sana dan kemudian saya punya teman kerja yang tidak pernah masuk kantor beberapa hari.
Saya pergi cari dia karena saya tahu rumahnya di daerah Warakas. Antara Jalan Enim dan Jalan Gadang itu ada satu gang. Gang itu kemudian di sebelah kanan kalau kita lewat gang itu ada gereja namanya Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya. Yang digembalakan oleh almarhum Bapak Pendeta Bolang. Bolang Ya. ya. Saya lewat di situ, Pak. Dengan tujuan mau mencari teman saya. Tapi ketika saya lewat di situ, di gereja itu sementara ada ibadah dan menyanyikan sebuah nyanyian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Ya, Dengar dia panggil namamu. dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Sebelum itu Bapak udah Kristen sebenarnya? Saya Kristen. Cuma ada lahir baru? Belum lahir Kristen baru. KTP lah. Ya, ceritanya. betul. Iya. Nah, nyanyian itu anehnya menjadi nyanyian yang sangat-sangat luar biasa yang kemudian menarik saya. Tujuan saya mau pergi ketemu teman, akhirnya saya berpikir dengan teman, kan saya boncengan dengan satu teman. Saya bilang sama dia, "Wah, ini nyanyiannya bagus. Dalam waktu yang begitu singkat saya bisa nyanyikan nyanyian itu." Dari sebelumnya nggak bisa? Saya tidak bisa. Saya orang Protestan. Iya. Tidak pernah nyanyikan nyanyian itu. Saya ajak dia, tapi nyanyian itu kemudian mempengaruhi jiwa saya, mempengaruhi hati saya, kemudian menarik saya untuk ikut di gereja itu. Akhirnya saya bilang teman saya, mana kita masuk? Ya itu apa? Saya masuk di situ, Pak. Akhirnya saya dulu pakai kumis, Pak. Akhirnya saya masuk di situ, ternyata jemaatnya penuh. Iya. Sementara ibadah dan suasana yang benar-benar kita menikmati hadirat Tuhan. Sentuhan surganya itu terasa. Ya, terasa sekali. Akhirnya saya ikut beribadah. Dalam ikut beribadah itu, Bapak Pendeta almarhum Bapak Pendeta Bolang khotbah mengenai kitab Nabi Nehemia. Itulah khotbah yang membuat saya menerima Tuhan. Yes. Khotbahnya itu dia katakan begini. Sekarang kita butuh Nehemia akhir zaman yang punya hati, yang punya beban, bagaimana membangun kembali kota Yerusalem yang sudah hancur. Ya. Dan kemudian dia katakan, kota Yerusalem yang hancur itu jelas menunjukkan keadaan orang yang ada di dalam itu juga tidak bisa nyaman. Kota yang hancur itu menunjukkan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan yang banyak yang hancur. Ya. Kita butuh orang-orang yang punya beban bagaimana membangun kembali yang sudah hancur. Ya. Saya sadar dan saya percaya itu Tuhan. Saya ini sudah hancur. Selama bertahun-tahun saya ada di Jakarta tidak pernah saya ke gereja. Oh. Saya menangis, saya tidak pernah biasa menangis dalam ibadah. Tapi karena suasana yang ada di dalam ibadah itu sangat membuat saya merasa sedih, Ya. saya menangis. Ya. Dan biasanya saya sulit menangis. Akhirnya diakhiri dengan tantangan, siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sadar. Berlutut, kita berdoa bersama. Saya berlutut, Pak. Ya. Pertama kali sepanjang saya tidak pernah berlutut. Saya berlutut. Kemudian almarhum datangi satu-satu dan tumpang tangan. Saya belum pernah menikmati apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Tapi saat itulah saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya bisa berbicara dalam bahasa lidah. Yang tadi saya tidak sadar itu adalah karunia Roh Kudus. Karena saya awam dengan itu. Dan itu terbawa terus sampai saya pulang di rumah. Saya berbicara dalam bahasa roh. Ya. Sampai saya bingung, bahasa apa ini? Tadi nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Akhirnya dari sana saya kemudian mencari gereja yang sama dan saya bergabung di GBI Salom. Bapak Gembala saya, Di Bapak Subang. Pendeta Yori Tasik di Tanjung Priok. Oh, di Tanjung Priok. Ya, situlah saya bertumbuh. Dari sanalah
saya kemudian diberi kepercayaan untuk mengikuti pendidikan di Petamburan. Setelah beliau, Bapak rohani saya melihat ada kesungguhan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Begitu. Ya, itu perjalanan pelayanan saya, awal dari sebuah pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Bapak asli dari mana? Saya asli dari Sumba. Asli Sumba. Asli Sumba. Bertobat di Tanjung Priok. Iya. Kok bisa akhirnya terpanggil ke Sumba gimana? Cerita pendeknya. Jadi Pasti ini panjang tapi dipendekin. Saya pendekin ceritanya. Menjelang saya mengakhiri kuliah saya di seminari, datanglah Bapak Gembala saya dari Sumba, Bapak Pendeta Y.O. Siaya. Ketemu dengan almarhum Bapak Dr. Rahel Senduk. Ya. Dia katakan kepada Bapak Dr. Rahel Senduk, saya dengar ada satu anak dari Sumba di sini yang akan menyelesaikan sekolahnya di sini. Saya minta dia pulang ke Sumba untuk meneruskan pelayanan, membantu saya. Saya dipanggil dan kemudian saya tidak punya pilihan karena saya harus mentaati dia sebagai Bapak rohani saya. Ya. Akhirnya saya pulang tahun 76. 1 Januari 1976 saya kembali ke Sumba. Ya. Saya membantu beliau sampai kemudian pelayanan itu sepenuhnya dipercayakan kepada saya setelah beliau mendahului saya kembali ke surga. Yes. Tantangan terbesar dalam pelayanan saya ialah ketika kita harus melihat jiwa-jiwa yang bertobat ini dan dilayani, sementara kita tidak memiliki para pelayan yang SDM-nya cukup untuk bisa mendewasakan mereka, membuat mereka bertumbuh. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua yang pasti ialah Sumba ini ya hampir setiap tahun menghadapi pergumulan dengan cuaca yang seringkali curah hujannya tidak menentu. Tidak menentu. Akibatkan banyak umat kita maupun hamba-hamba Tuhan ya kesulitan. Terkadang ekstrim juga contohnya. Ekstrim. Ekstrim seperti apa Sumba? Ekstrimnya itu kadang-kadang gagal panen. Gagal panen. Tuh. Jadi dengan keadaan ini membuat ekonomi masyarakat itu sulit, Pak. Jadi kami sebagai pendeta harus banyak berdoa dan berpikir bagaimana membantu mereka di tengah-tengah pergumulan yang ada. Itu. Baik, dihubungkan dengan Musa sekarang, Pak. Tantangannya Musa di Mesir, dia sempat membela orang Israel, tapi caranya salah, dia dikejar dan lari ke Midian. Betul. Di Midian 40 tahun, tetap Tuhan ingat dia dan panggil dia. Betul. Nah, apa saja yang harus dihindari, Pak? Karena Bapak harus seimbang. Namanya menghitung hari dan bijaksana itu berarti kan seimbang. Betul. Musa bukan seorang yang sempurna. Di semua Alkitab tokoh nggak ada sempurna kecuali Yesus tentunya. Betul. Nah, hal-hal negatif apa supaya kita bijaksana dari Musa yang kita nggak perlu contoh, Pak? Yang perlu kita hindari khususnya menyangkut saya dan pelayanan untuk tidak memperjualbelikan pelayanan. Aha. Misalnya saya tidak datang sama Bapak dan berkata pekerjaan Tuhan di sana butuh ini, butuh ini. Bapak bantu saya, tapi kemudian setelah Bapak bantu sama saya, nyatanya bantuan itu tidak untuk pelayanan. Untuk yang lain. Untuk yang lain, untuk kepentingan saya dan lain sebagainya. Yeah. Itu yang harus kita hindari. Karena pendeta itu yang jelas rentan dengan persoalan uang. Ya. Betul. Uang bukan segalanya, tapi Betul, segalanya. tapi itu juga sangat merusak pelayanan. Iya. Itu. Yang kedua, yang dihindari supaya nggak seperti Musa. Kenapa Musa harus pakai emosi waktu membela orang Israel di Mesir? Saya kira karena begitu dia menyaksikan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap saudaranya sendiri, mau tidak mau dia terpancing sebagai orang yang masih muda. Ya. Ya. Saya kira siapapun kita pasti juga bersikap seperti itu. Walaupun hari ini kita tidak perlu emosi seperti kita itu. tidak perlu ya, usia memang mempengaruhi tingkat emosi kita kan, Pak. Waktu kita masih muda tingkat emosi kita kan tinggi. Seperti saya sekarang sudah tua, ya mau tidak mau kita mulai berpikir, ya emosi ini menguntungkan tidak.
Ya. Nah, itu kan begitu. Baik, Musa juga akhirnya tidak sampai masuk tanah perjanjian. Betul. Jadi hal apa yang kita harus hindari supaya kita lebih bijaksana? Saya lihat pertama Musa sebetulnya karena benar-benar dia sudah di bawah tekanan dan kemudian dia kurang sabar untuk beberapa saat menghadapi tantangan yang begitu mendesak dia, akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu kita juga harus berusaha belajar dari pengalaman itu untuk kita tidak sampai karena kita kurang sabar untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya jangan sampai pada akhirnya yang terbaik yang harusnya dia masuk tanah perjanjian, ternyata Tuhan bilang tidak karena kau pada akhirnya dinilai tidak layak karena tidak mentaati Tuhan. Ya. Dosa yang sekecil apapun tetap menjadi dosa. Ya. Ya itu. Harusnya tidak usah emosi ya. Ya. Disuruh ngomong ya ngomong, nggak usah pukul. Kan simpel Pak Asni. Betul. Betul. Cuma tertekan karena pemberontakan. Kanan yang begitu kuat. Baik, kembali kepada Pak Pendeta Gresani, pengalaman Bapak bagaimana? Selama di Sumba, menghitung-hitung hari sehingga Pak didapati memiliki hati bijaksana. Pengalaman saya dalam keseharian melayani Pak, saya sadar hanya karena anugerah Tuhan saya bisa melayani. Ya. Saya mau membiarkan kepercayaan yang saya terima dari Tuhan ini menjadi kepercayaan yang benar-benar. Tuhan, saya minta kekuatan untuk tidak mengecewakan Tuhan. Sama seperti Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena kasih karunia. Nah itu saya tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia ini. Saya bekerja lebih keras. Nah itu pernyataan Rasul Paulus. Apa pokok-pokok doa yang penting untuk didoakan buat kita doakan Sumba? Saya berdoa supaya Tuhan diberkati, supaya Tuhan menangkan Sumba, supaya Tuhan dipermuliakan di pulau yang Tuhan izinkan saya hidup dan saya melayani. Saya lahir dan besar di Sumba. Saya juga tentu tidak rela melihat saudara-saudara saya kemudian terhilang dari Tuhan. Yes. Saya tidak rela. Untuk itulah saya meminta kekuatan dari Tuhan lewat hidup yang masih Tuhan beri, supaya saya bisa melihat apa yang saya sudah perbuat. Kalau saya mau jujur, masih belum berbuat apa-apa. Ya. Saya belum sedikit pun tidak. Belum ada apa-apa yang saya lakukan. Minimal kita progres ke lebih Ya, baik. betul. Sebelum masuk kepada Bapak mendoakan pemirsa mimbar, Iya. Pak Pendeta Gresani, apa yang membuat Bapak terus berdiri teguh di Sumba? Dengan segala tantangannya, katanya Bapak harus juga masih mengerjakan sebagai petani di sawah, masih pelihara kuda dan lain-lain. Iya. Apa yang membuat Pak jadi survive situ? Ya saya lihat sebetulnya sesulit apapun di tempat di mana kita bekerja, di sana pasti juga ada berkat Tuhan. Jadi saya tidak melihat bahwa kesulitan itu membuat saya merasa bahwa tidak ada berkat Tuhan. Saya tetap merasa itu ada berkat Tuhan di sana. Karena itu saya tetap setia. Di tengah-tengah kesulitan itu saya juga menikmati berkat Tuhan. Karena saya tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Yes. Saya tidak mau hanya gara-gara berkat, saya lari dari Tuhan. Saya nggak mau. Tidak. Baik, Pak Pendeta, sebelum Bapak mendoakan supaya pemirsa mimbar Datar juga punya hati yang bijaksana, mereka bisa menghitung-hitung hari, apa konklusi kesimpulan yang penting yang mereka dengar setelah itu Bapak beri berdoa untuk mereka? Oke. Kesimpulan saya ialah mari kita belajar dari Musa. Orang yang luar biasa yang Tuhan pakai, di mana Tuhan menyatakan kebesarannya lewat Musa. Kita sadar Musa juga mengerti bahwa sebesar apapun kehebatan Musa, semua ada akhirnya. Karena itu Musa berdoa, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya Musa tidak mau mengakhiri hari-hari pemberian Tuhan dengan
hidup yang tidak bijaksana. Karena itu mari kita menghargai hari-hari kita seperti apa yang kita terima, yang dipercayakan Tuhan, kita membiarkan itu menjadi pengalaman yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Baik, pemirsa Mimbar Betel, sungguh luar biasa perjuangan Pak Pendeta Antesani bersama keluarga, bersama tim pengembalaan dan sebagai Ketua BPD Sumba. Sebentar, biarlah Anda dan saya ambil pilihan seperti positifnya Musa untuk menghitung hari-hari Anda supaya Anda bijaksana. Keputusan Anda untuk menghitung hari jangan ditunda besok, apalagi lusa atau tahun depan, hari ini. Jika Anda setuju, kita berdoa bersama. Pak Pendeta Antesani akan pimpin dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Bapa di surga, Engkau yang memberi kami kesempatan menikmati hari-hari yang Engkau beri untuk kami jalani dalam dunia ini. Kami belajar dari hamba-Mu Musa yang menyadari bahwa hari-hari kami sangat terbatas. Karena itu kami hidup dalam sebuah ruang yang juga sangat terbatas, yang pada akhirnya kami akan akhiri. Tuhan, beri kekuatan pada kami supaya kami belajar menghargai hari-hari pemberian Tuhan, supaya kami diberi hati yang bijak, supaya di hari-hari yang kami jalani kami tetap menikmati kehadiran Tuhan dan kami tetap mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan dan mengikuti kami dalam percakapan ini. Engkau berkati dan beri hati yang bijaksana. Biar kami tidak mengecewakan Tuhan. Kami pun pada akhirnya tidak dikecewakan karena kami tidak menghargai hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kuatkan kami dan Tuhan jaga dan pelihara kami seperti biji mata-Mu dalam pimpinan penggembalaanmu yang sempurna. Kami letakkan hidup dan kerja kami hari ini sampai kami berkenan bertemu dengan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mohon berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa di episode Mimbar Betel yang akan datang dengan lebih luar biasa lagi dari hamba Tuhan seantero Nusantara. Salam Betel mantap.